Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita naikkan kepadanya. Seraya kita mohonkan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya. Kembali kita mengudara bersama-sama kali ini dengan topik zakat produktif. Kita telah lama mengenal insyaallah bahwa sebenarnya di masa-masa awal bahkan sampai sekarang dunia perzakatan itu pada dasarnya mengenal dua macam, yaitu zakat fitrah dan kemudian zakat amwal atau zakat harta. Zakat fitrah dilakukan setahun sekali, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat amwal kapan saja dilakukan sejauh sudah terpenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan zakat produktif ini? Sebenarnya zakat produktif biasa diposisikan untuk imbangan bagi istilah zakat yang sifatnya konsumtif. Zakat yang konsumtif itu maksudnya adalah zakat di harta, zakat di mana dana zakat itu disalurkan kepada mustahik dalam waktu yang bisa dikatakan cepat habis, tidak mengendap secara lama. Katakanlah terutama untuk kebutuhan makan dan minum serta berpakaian, di mana dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat atau panitia zakat dan lainnya sebagainya, begitu dia mendapatkan harta zakat kemudian disalurkan kepada para mustahik, lalu oleh para mustahik digunakan misalnya dimakan, untuk beli minuman, untuk beli kebutuhan-kebutuhan harian yang lain, termasuk misalnya kayak sandang di samping pangan. Tentu jarang kalau untuk papan. Nah, zakat produktif maksudnya adalah bagaimana dana zakat ini paling tidak sebagian daripadanya itu dikelola sedemikian rupa untuk diawetkan, dengan kalimat lain tidak habis seketika. Katakanlah misalnya zakat produktif itu umpamanya ketika dana zakat itu diberikan kepada orang-orang du'afa yang memiliki kemampuan untuk berusaha, dia misalnya dagang kecil-kecilan atau dia melakukan aktivitas dalam bidang jasa misalnya yang memerlukan dana, nah diberikan oleh dana zakat ini. Sebelum kita menjawab boleh atau tidak, dimungkinkan atau tidak, kita kembali kepada hukum asal. Asal atau prinsip dasar dari dana zakat itu sebenarnya adalah memang konsumtif, dalam pengertian untuk kepentingan sesaat, khususnya makan dan minum yang merupakan kebutuhan pokok bagi para mustahik, terutama kaum fuqara dan masakin. Nah, itulah jadi prinsip dasar dari zakat itu adalah memang konsumtif untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan saja mendesak tetapi juga seringkali mendadak. Nah, kita ambil contoh ketika dihadapkan dengan bencana alam, musibah, apa itu longsor, apa itu banjir, apa itu gempa bumi, apa itu tsunami dan lain-lain. Dipastikan saat itu masyarakat membutuhkan pangan yang luar biasa banyaknya, kebutuhan-kebutuhan sembako, di samping juga selimut-selimut untuk menutupi, melindungi tubuh dari rasa dingin, memerlukan tenda-tenda untuk pengungsian dan lain-lain sebagainya. Itu masih kategorinya kategori konsumtif. Itu memang zakat.
kapan saja, di mana saja, dia betul-betul bisa menjadi dana yang sangat andal untuk melakukan gerak cepat bagi kebutuhan masyarakat yang sangat mendadak, di samping kebutuhan sehari-hari untuk orang-orang kaum fakir dan kaum masakin. Nah, zakat produktif seperti yang saya katakan tadi, ini menurutnya dikelola sedemikian rupa dengan maksud dana zakat ini tidak habis seketika, tetapi dia bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang agak lama, di mana dia dikembangkan sehingga bergulir dan bergilir dana ini dari sebagian mustahik kepada mustahik yang lain, dan diharapkan pada saatnya nanti dia akan menjadi muzaki baru di samping muzaki yang lama. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, pada prinsipnya zakat sesuai dengan pengertian harfiahnya artinya adalah tumbuh, tambah, berkembang dan mengembang. Maka sebenarnya zakat bisa saja digunakan, dialokasikan untuk zakat produktif, terutama di saat-saat kebutuhan dasar dan mendasar bagi kaum fuqara dan masakin sudah terpenuhi. Permasalahannya sekarang, kita mohon jangan kita pahami zakat produktif ini terbatas hanya untuk digunakan pada dunia usaha itu. Hemat saya, insya Allah pembiayaan terhadap pendidikan itu masuk ke dalam kategori dana zakat yang terkategorikan produktif. Maksud saya misalnya, kalau kita mendidik anak-anak orang-orang miskin, orang-orang fakir, kita sekolahkan bila perlu sampai sarjana dengan membekali keterampilan yang memadai, dibalut dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah itu masuk ke dalam kategori produktif. Karena pendidikan itu yang paling urgent dalam kehidupan masyarakat manusia, dan kemudian dia dengan pendidikannya itu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dibalut dengan iman dan takwa, berarti dia memang mampu menjabarkan dirinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif melalui ilmu pengetahuan dan skill atau keterampilan yang dia punyai. Nah, harapan kita dengan mencoba meluaskan perspektif kita tentang zakat produktif itu tidak semata-mata terkait langsung dengan dunia usaha ekonomi, tetapi juga ke dalam dunia pendidikan ini, maka kita berharap bangsa kita ini, bangsa Indonesia, kaum muslimin termasuk di dalamnya, akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terdidik, dan itu hampir dipastikan ia akan terkategorikan menghasilkan hal-hal yang produktif. Betapa tidak, Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah, Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang maksud kandungannya bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta kekayaan mereka ya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasa dikenal dengan sabila, maka ibaratnya dia itu menanam sebuah butir semayan, lalu satu butir itu bercabang menjadi 7 bulir, dan masing-masing bulir itu menghasilkan atau berbuah atau bercabang, berkembang menjadi 100. Sehingga padanannya 1 rupiah kita menginfakkan dana kita ke dana lembaga-lembaga zakat, lalu dipergunakan termasuk untuk dana produktif tadi, termasuk di dalamnya untuk dunia pendidikan, mendidik anak-anak fuqara dan masakin, maka itu akan meraih kelipatan sebanyak 1 rupiah berbanding menjadi 7 kali 100, berarti 700 lipat ganda. Suatu hal yang sangat luar biasa itu tentunya. Nah, bayangkan kalau itu kita jalani dengan melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, mengalokasikan dana kita ke dalam sabila, insya Allah dipastikan masuk ke dalam maksud fisabilillah itu adalah pengeluaran zakat, dan sebagian dari dana zakat itu kita jadikan untuk menjadi dana produktif. Selain melalui dunia usaha, juga kita gunakan untuk mendidik anak-anak fuqara dan masakin, maka bisa dipastikan kelipatannya akan mengembang sedemikian rupa sampai 700 lipat, luar biasa, suatu kelipatan yang sulit kita carikan padanan
di tempat-tempat atau amal-amal yang lain. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bukan saja mengeluarkan zakat sebatas dengan motivasi zakat yang konsumtif, tetapi juga berorientasi kepada zakat produktif. Kita tentu berharap kepada lembaga anti zakat, khususnya kepada dompet duafa, umumnya kepada yang lain-lain, zakat produktif ini jangan sampai mengabaikan zakat yang konsumtif, karena prinsip dasar dari zakat tetap ada konsumtif. Zakat produktif adalah kalau memang zakat konsumtifnya sudah terpenuhi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, kita bisa merenung, kita bisa mengamalkan dengan sebaik mungkin, yakni dengan menyalurkan zakat kepada untuk umat melalui lembaga dompet duafa. Adan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya zakat di dompet duafa, Indonesia Move On, sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Insya Allah. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Ayah, kenapa sih kita harus mencuci sayuran dan buah-buahan ini? Supaya kita bisa memastikan bahwa sayur dan buah-buahan yang akan kita makan nanti sudah bersih dari segala kotoran. Oh, begitu. Bunda juga sudah transfer zakat penghasilan Bunda loh. Alhamdulillah. Ke dompet duafa kan Bunda? Ya iyalah, kita kan kalau zakat selalu ke dompet duafa. Program dan laporannya jelas, manfaatnya luas. Sumber yang bersih, Lebih aman, lebih barokah. Zakat penghasilan dompet duafa. Aku ingin hartaku bukan hanya bersih, tapi juga berkah. Aku ingin bisa berbagi hari ini, sekaligus bisa bermanfaat selamanya. Aku ingin kemuliaan, tapi ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti adalah segalanya bagiku. Ini alasanku, misiku, dan doaku. Semoga wakafku sempurnakan zakatku.